Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wezi Violis, guru dari SMP Negeri 130 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya tidak sendiri, sudah ada di sini Ibu Maisari Habir. Beliau adalah guru PKN di SMP Negeri 130 Jakarta. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Ezi. Iya, gimana Bu Mai kabarnya hari ini, sehat Bu Mai? Alhamdulillah Sehat ya Bu? Ya. Baik, Ibu terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu pada kegiatan praobservasi, percakapan praobservasi sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas untuk supervisi ya Bu ya. Baik, Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Oke. Boleh ya Bu? Ya, silahkan. Yang pertama nih Bu, tujuan pembelajaran apa nanti yang akan dicapai oleh murid dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bu Mai lakukan? Oke, untuk tujuan pembelajaran nanti, tujuan pembelajarannya itu mau mencoba mengidentifikasi keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagamannya di sini yang keberagaman suku. Oke, berarti tujuan pembelajaran nanti itu dalam pembelajaran yang akan Bu Mai lakukan, murid dapat mengidentifikasi keberagaman suku yang ada di Indonesia gitu ya Bu Mai ya? Oke, baik. Nah kemudian untuk area pengembangan yang ingin Bu Mai capai di pembelajaran nanti itu seperti apa? Yang ingin saya capai itu di area pengetahuan dan keterampilan, karena dari pengetahuan saya ingin anak itu bisa mengidentifikasi, membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya itu berbeda di mananya, adat istiadatnya, lalu rumah tradisionalnya, sampai sistem kekerabatannya. Nah untuk keterampilan sendiri yang ingin saya capai, jadi agar mereka itu bisa mempresentasikan apa perbedaan antara suku-suku yang ada di Indonesia dan dipresentasikan dengan baik dan benar. Oke, baik. Berarti area pengembangan yang akan Bu Mai capai itu ada dua ya Bu Mai ya? Di area pengetahuan dan keterampilan. Di mana di pengetahuan itu nanti diharapkan murid-murid bisa mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang terdapat pada suku-suku yang ada di Indonesia ya, mulai dari adat istiadatnya, sistem kekerabatannya, seperti itu ya Bu. Kemudian di area kompetensi keterampilan, Bu Mai ingin bagaimana murid itu bisa terampil untuk melakukan presentasi dari materi yang sedang dibahas gitu ya Bu Mai ya. Oke, baik. Kemudian Bu Mai untuk kegiatan pembelajaran nanti strategi apa nih yang sudah Bu Mai siapkan? Jadi untuk strateginya nanti sih insya Allah kita akan pakai pembelajaran berdiferensiasi, tapi kita pakai yang proses. Jadi proses itu di mana anak mengidentifikasi suku itu ada yang bisa via wawancara, ada yang browsing, atau mungkin baca buku dan YouTube. Jadi kita pakai yang berdiferensiasi proses, dan kita memakai dengan discovery nanti di mana anak-anak itu akan saya bagi menjadi kelompok-kelompok, lalu nanti dibagikan materi tentang suku apa yang dia harus cari. Oke, baik. Jadi nanti strateginya adalah akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses gitu ya, proses. Mungkin nanti dikaitkan juga dengan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, betul ya. Nah, baik, kemudian untuk media sendiri, media apa yang akan Bu Mai persiapkan dalam pembelajaran nanti? Ya, untuk media sendiri kita akan pakai, untuk presentasinya kita akan menggunakan Infocus, laptop. Untuk pencarian bahan presentasinya itu anak bisa menggunakan handphone via internet atau textbook, ya. Dan ada video juga, kita pakai speaker juga. Oke, baik. Jadi media digunakan sudah bervariasi ya Bu Mai ya, menggunakan teknologi, kemudian ada juga yang menggunakan handphone, Infocus, dan materi yang sudah Ibu siapkan melalui presentasi, gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu Mai. Nah, untuk kegiatannya sendiri nih Bu Mai, rancangan pembelajaran yang sudah Bu Mai siapkan ini kapan ya akan dilaksanakan Bu?
Insya Allah minggu depan di hari Kamis di kelas 9A di jam kelima 5 sampai 7. Oke, baik. Berarti ini kegiatan pembelajaran ini, rancangan pembelajaran ini akan Bu Mai lakukan di kelas 9A ya Bu ya? 9A. Hari Kamis ya Bu? Ya. Baik. Nanti pada saat kegiatan pembelajaran ini saya akan masuk ke kelas Bu Mai untuk melakukan supervisi dan observasi, kemudian mencatat hal-hal yang mungkin perlu dicatat dalam pembelajaran yang akan Bu Mai lakukan. Ya, boleh ya Bu ya? Boleh. Nah kemudian nanti Bu Mai setelah kegiatan observasi di kelas kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Nanti akan ada kegiatan yang namanya pasca observasi. Kita akan saya pengen tahu nanti setelah pembelajaran, setelah kegiatan seperti apa nih pengalaman yang Bu Mai dapatkan, pembelajarannya berjalan seperti apa gitu. Boleh ya Bu? Boleh dong. Nah untuk hari ini terima kasih Bu Mai atas waktunya dalam kegiatan pra-observasi kita. Semoga pembelajaran nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Baik. Demikian kegiatan pra-observasi dari supervisi akademik yang akan dilakukan oleh Ibu Mesari Habir di hari Kamis nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya anak-anak saudara. Oke, hari ini kita akan belajar seperti biasa untuk materi di bab berikutnya. Sebelum itu saya cek kehadiran dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, Nihil. Oke, good job. Jadi Nihil hari ini ada di kelas ini. Oke, terima kasih. Sebelumnya, sebelum kita masuk belajar, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Oke. Nah, sebelum hari ini kita masuk ke belajar, kita coba ice breaking dulu. Karena saya ini di jam kesekian sebelum istirahat biasanya sudah fokus ke istirahat ya. Ini kita ice breaking dulu. ABC 5 dasar. Oke, kalau mau permainan SD ABC 5 dasar. Oke, nanti saya akan berikan beberapa jari saya yang saya dekati. Lalu dia berikan juga jarinya, kita hitung itu di huruf apa, lalu sebutkan nama negara yang berawalan huruf itu. Oke, siap? Gampang? Gampang? Oke, ABC 5 dasar. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Negaranya? Negara Jerman. Oke, betul? Oke, jadi kalau di dalam Indonesia kita biasanya bilangnya Jerman. Tapi kalau di luar, Germany, ya apa-apa. Oke, sekali lagi ya. ABC 5 dasar. F, Prancis. Betul Prancis? Oke, Prancis atau Prancis? Oh ya, oke katanya bahasa Inggrisnya. Oke, sekali lagi terakhir ya. ABC 5 dasar. Oke, D apa? Denmark betul? Oke, dia beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Kita akan langsung melihat kita hari ini mau belajar apa sih? Kelihatan nggak? Kalau kelihatan ngomong ya. Oke, terlihat? Oke, kita akan bicara tentang Oke, keberagaman itu apa nak? Oke, keberagaman itu adalah perbedaan. Maka di sini ada sebuah gambar yang saya tampilkan. Gambar apa ini? Oke, suku-suku yang ada di Indonesia.
Oke, ada dari Papua. Lalu ada Bali. Lalu ada Betawi. Ini Betawi nggak sih? Lihat dong. Betawi ya. Lalu mana lagi ya? Terlihatnya apa? Jawa. Ayo. Oke, berarti ini adalah salah satu dari keberagaman yang ada di Indonesia. Kira-kira selain suku kita beragam apa lagi? Agama. Terus beragam apa lagi? Ras. Beragam apa lagi? Ada Risti. Oke, jadi hari ini kita mau bicara tentang apa sih? Hari ini kita mau bicara tentang keberagaman masyarakat Indonesia yang berbeda agama, suku, adat istiadat, dan lain-lain. Jadi kita akan tujuan pembelajaran hari ini dari KD-nya itu kita akan sebenarnya kita mau membahas tentang persatuan dan kesatuan. Karena kita itu beraneka ragam sekali suku bangsa dan lain-lain. Jadi tujuan pembelajarannya kita coba mengidentifikasi keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan coba mengidentifikasi keberagaman masyarakat kita. Ada beragam suku, agama, dan ras, serta adat istiadat dan lain-lain. Tapi fokus kita di sini adalah di bagian suku. Oke? Suku kita akan coba identifikasi keberagaman yang di bagian suku. Oke. Suku itu kan ada banyak di Indonesia. Ada apa saja? Sunda, Jawa, Padang, ya Betawi, dan ada banyak lagi. Jadi untuk kita mengetahui apa perbedaan antara sebuah suku yang satu dengan suku yang lain di Indonesia, maka hari ini kalian akan diskusi secara berkelompok. Setelah itu, setelah selesai diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi, yang kalian akan cari dari suku itu adalah apa nama sukunya, lalu apa alat senjata tradisionalnya, terus rumah tradisional, pakaian, adat istiadatnya pasti berbeda, atau tidak? Oke, lalu apa lagi? Iya, sistem keterabatannya juga berbeda. Lalu bahasa aksara, oke? Jadi nanti silakan ini dibagi-bagi siapa mencari apa dan dibuat ke dalam tanpa PPT. Lalu nanti kita akan presentasikan. Mengerti? Oke, silakan sekarang berdiskusi sesuai kelompoknya. Silakan. Oke, diskusinya sudah selesai. Oke, sekarang kita akan coba mendengarkan hasil diskusi yang akan dipresentasikan oleh kelompok yang mengambil suku Padang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan dari suku yang telah kita pilih, yaitu suku Padang. Nah, di sini kita akan menjelasin apa aja sih. Nah, sebelum kita menjelasin, kita akan perkenalan dulu. Saya Alifa Zamira Syanda. Saya mau bilang. Nah, kita di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Pertama yaitu sukunya atau biasa orang yang sebut itu adalah marga mereka. Yang kedua itu rumah adat, terus ada senjata tradisional, pakaian adat, adat istiadat, alat musik tradisional, makanan tradisional, tarian tradisional, lagu daerah, sistem kekerabatan serta aksara dan bahasanya. Nah, di sini ada adat istiadat
jawab sebagai seorang istri. Kalau sekarang tuh biasa disebutnya bridal shower nih. Nah terus ada juga upacara tabu. Nah upacara tabu ini adalah perayaan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Nah ini tuh untuk memperingati Asyura Imam Husain yang cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ini juga dilakukan di sekitaran pantai, khususnya daerah Pariaman. Nah, festival ini dilakukan untuk memperingati kembali pertempuran Karbala. Nah, ini juga dilakukan pada setiap tahun pada tanggal 1 sampai 10 Muharram. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari kami tentang suku Padang. Semoga kalian semua jadi tahu apa aja yang ada di kota Padang, di suku Padang ini. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penampilan temannya hari ini, maka ayo kita tarik kesimpulan bersama-sama. Kesimpulannya apa yang bisa kalian dapatkan dari presentasi kalian? Apa kesimpulannya? Ya, sistem keselamatan yang digunakan ternyata dilihat dari daerah ya, Pak ya. Ada yang Menggunakan sistem pakai di daerah Bukit Tinggi. Di daerah itu yang jadi penggunaannya laki-laki. Jadi tambahkan juga ada sistem parental yang makanya biaya itu ditanggung parental, yang biaya itu ditanggung semua. parental, lalu ada markai. Lalu kesimpulannya apa lagi? Kesimpulannya apa lagi? Dia ada tarian. Apa nama tariannya? Oke, tari. Dan ada yang tahu nggak sih? Suku Padang ini ada di pulau mana? Sumatera. Sumatera bagian apa? Oke, Sumatera bagian barat. Oke, terima kasih semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, jadi tadi sudah ada temannya yang presentasi dan sesuai dengan materi yang diberikan, ada yang Padang, ada yang Sunda, ada yang Betawi, lalu ada yang Jawa, serta ada yang Madura, ada yang Batak juga, Pak. Oke. Nah, jadi ternyata setiap suku itu sama atau berbeda, Nak? Berbeda. Apa saja perbedaannya? Ya, sistem kekerabatan berbeda. Terus apa lagi? Ada ya, ada. Lalu apa lagi? Iya, bahasanya sama atau beda? Beda. Lalu apa lagi? Iya, aksara, tarian, dan lain-lain. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau kita bicara suku saja itu sudah sangat banyak perbedaan. Nanti perbedaan ini ketika tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan yang namanya apa, Nak? Perpecah belahan. Biasanya ditandai dengan terjadi perang atau kita sebut dengan konflik. Oke, jadi minggu depan kita akan membahas tentang konflik yang ada di Indonesia. Karena kita berbeda suku, kita berbeda agama, berbeda lagi ras dan jenis kelamin dan golongannya pun berbeda, maka ini nanti akan menimbulkan dampak negatif yang disebut konflik. Oke, pembahasan minggu depan kita akan membahas tentang konflik yang ada di Indonesia akibat dari keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, I think that's enough. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wezi Violis, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 130 Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama, di sini sudah ada Ibu Maisari Habir, guru PKN di SMP Negeri 130 Jakarta. Dan di sini juga sudah hadir PP pengajar praktik saya. Di sini
sini dengan Pak Iwan Setiawan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Bu Mai, assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Bu Mai, Bapak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. baik ya. Ya. Baik, Bu Mai, pada saat ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin Bu Mai melakukan praktik pembelajaran atau kegiatan pembelajaran bersama murid di kelas. Ya. Nah, tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk mengevaluasi ya Bu Mai ya pembelajaran yang sudah Bu Mai lakukan bersama murid di kelas. Ya. Boleh ya Bu Mai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Mai lakukan. Oke, silakan. Oke, baik. Ini yang pertama nih Bu Mai, gimana nih perasaan Bu Mai setelah kemarin pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, perasaan saya alhamdulillah senang ya karena pembelajaran kemarin itu menurut saya menyenangkan. Oke. Jadi kemarin setelah pembelajaran di kelas itu Bu Mai merasa senang ya Bu ya? Iya. Karena pembelajarannya menyenangkan. Iya. Ya. Kemudian kalau boleh tahu kemarin Bu Mai pembelajaran itu dengan materi tentang keberagaman ya Bu Mai? Ya, keberagaman masyarakat Indonesia, kita lebih fokus kemarin itu ke keberagaman suku. Oke, keberagaman suku. Ya. Ya, baik. Kemudian Bu Mai kemarin di pembelajaran yang sudah dilakukan, area kompetensi apa aja yang telah Bu Mai kembangkan? Yang coba saya kembangkan kemarin itu adalah di bagian pengetahuan, di mana anak bisa mengidentifikasi keberagaman suku yang ada di Indonesia, mulai dari adat istiadat, rumah adat, pakaian, sampai dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh suku tersebut nanti yang bisa membedakan antara satu suku dengan suku lain. Oke, baik. Jadi kemarin area kompetensi yang sudah Bu Mai kembangkan itu adalah bagaimana siswa itu bisa mengidentifikasi Ya, betul. keberagaman suku yang ada di Indonesia ya, Iya. mulai tadi dari adatnya, budayanya, sampai Sistem kekerabatannya. Iya, dan kemarin juga anak juga sudah kita coba mengukur bagaimana dia mempresentasikan hasil diskusi dia dari mengidentifikasi, menyampaikan dengan baik di depan teman-temannya. Oke. Jadi ada dua. Oke, berarti kompetensi keterampilan Iya, mereka betul, untuk tampil keterampilan. di depan teman-temannya untuk presentasi gitu ya Bu Mai ya. Betul sekali. Oke, baik. Kemudian yang kemarin dalam kegiatan pembelajaran itu metode apa yang Bu Mai gunakan? Oh, kemarin itu kita pakai coba dengan diskusi, kita pakai discovery di mana anak itu mencoba menemukan tentang identifikasi dari suku itu secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah mereka dapatkan. Lalu mereka berdiskusi menggunakan pembelajaran diferensiasi. Jadi kadang-kadang ada yang suka itu baca, dia baca. Oh, ada yang dia suka nonton, dia buka YouTube. Ada yang via handphone, ada juga yang wawancara seperti itu. Jadi nanti hasilnya dipresentasikan. Jadi kita pakai diskusi, discovery dengan media yang ada, internet, buku dan lain-lain. Oke. Jadi kemarin Bu Mai itu sudah berusaha untuk pembelajaran anak itu dengan berbagai metode ya Bu Mai ya, dengan diskusi, kemudian dengan discovery, anak dengan berbagai media menemukan mencari keragaman suku. Betul sekali. Gitu ya Bu Mai ya. Oke, baik. Sejauh mana keberhasilan pengembangan area kompetensi yang telah Bu Mai tetapkan, kemudian Bu Mai lakukan di dalam kelas kemarin? Alhamdulillah sih hampir semuanya itu sudah sangat sekitar 90% itu sudah berhasil sesuai dengan apa yang awal ingin kita sampai tunjukkan ya. Jadi anak itu hampir semuanya sudah bisa mengidentifikasi apa yang ingin dicari, sampai ke sistem kekerabatannya mereka pun sudah bisa menjelaskan dengan baik apa itu patrilineal, matrilineal, sama parental seperti itu. Iya. Berarti untuk area pengembangan pengetahuan berarti Iya, Bu Mai ya betul. sudah sebagian besar siswa dapat memahami, dapat mengidentifikasi keragaman suku sampai kepada sistem kerabatan yang dianut ya. Kemudian apakah terdapat kendala dalam kegiatan pembelajaran yang kemarin Bu Mai lakukan? Kalau ada, apa itu kendalanya? Iya, kendala tentu saja ada ya, karena kan anak kita ini sangat berdiferensiasi sekali ya. Ada yang dia itu kinestetik, yang
biasanya dia tuh bergerak, jadi tidak bisa ditaruh stay satu, nggak mau, dia tuh maunya bergerak. Jadi kita akalin, oke silakan, tapi bergerak itu kamu mencari informasi dari kelompok lain. Lalu juga keterbatasan di sumber. Jadi ada anak yang dia mau via mencari materinya itu karena nggak di buku, atau dia ingin via internet, tetapi paket datanya dia ternyata dia belum siapkan, seperti itu. Jadi terdapat kendala-kendala dalam Iya. kegiatan kemarin ya, diantaranya Iya, keterbatasan paket data atau perangkat, kemudian juga Anak yang kinestetik. iya, tipe anak-anak yang kinestetik yang Iya. tidak bisa diam, kemudian berpindah dari satu tempat Iya, ke tempat berpindah lainnya ke gitu satu ya, Bu tempat Mai. ke tempat lain. Oke. Nah, kemudian untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, apa nih yang akan Bu Mai lakukan atau rencana tindak lanjutnya? Harapannya dalam pembelajaran berikutnya bisa berjalan dengan baik, dengan kondusif gitu ya. Kira-kira apa? Oke, mungkin kalau untuk masalah yang paket data ya, memang kan terkadang mereka itu paket datanya mungkin tersedot ya dengan aplikasi lain. Jadi mungkin nanti kalau memang ada pembelajaran selanjutnya yang harus ada materi via internet, itu bisa dipinjamkan hotspot dari saya, atau nanti saya akan sediakan buku-buku. Jadi kita bisa pakai buku. Jadi sebenarnya sih nggak mesti internet, tapi lebih anakku kan lebih suka internet ya. Sebenarnya ada buku, nanti saya akan sediakan buku. Untuk yang kinestetik itu mungkin nanti saya akan mencoba sistem Windows shopping ya. Jadi menempelkan materi-materi di jendela-jendela, nanti dia muter ngeliatin materi yang ada. Ya, mungkin itu. Oke, baik. Jadi beberapa solusi nanti yang akan Bu Mai lakukan Ya. gitu ya. Di antaranya mungkin untuk yang kinestetik tadi yang bergerak akan dengan metode Windows shopping Ya. pembelajarannya gitu. Kemudian untuk yang terkendala dengan kuota sendiri, mungkin tadi akan menyediakan tethering dengan Ya. kuota sendiri, atau nanti memfasilitasi dengan menyediakan bahan-bahan dalam bentuk buku atau print out gitu ya Bu Mai ya. Oke, baik. Kemudian untuk berikutnya, untuk rencana tindak lanjut dari kendala-kendala itu, kapan akan dilaksanakan hal tersebut? Oke, insya Allah sih minggu depan ya, karena kan minggu ini kita ada acara, jadi tidak bisa. Jadi minggu depan di subbab yang berbeda, karena tetap akan ada diskusi. Oke, berarti tentu akan segera dilaksanakan dalam pembelajaran berikutnya Ya, gitu betul ya, Bu sekali. ya. Oke, baik. Bu Mai, itu akhir dari pertanyaan saya untuk pasca observasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Mai lakukan. Terima kasih Bu Mai, semoga di pembelajaran berikutnya akan lebih baik lagi, kemudian berjalan lebih lancar lagi, dan saya tunggu nih cerita-cerita yang mungkin akan menginspirasi saya atau dengan rekan-rekan guru yang lain, bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang menyenangkan bagi peserta didik. Baik, terima kasih Bu Mai. Kemudian Bapak Setiawan, mungkin ada umpan balik atau masukan atau saran dengan kegiatan observasi yang saya lakukan terhadap Bu Maisari? Iya, silakan Pak. Tadi bagus ya, jadi sudah bisa menggali informasi dengan baik, kemudian sudah mulai Pak Ibu sudah bisa melihat sisi bagaimana mengembangkan diri, Ibu sudah bisa melihat bagaimana melihat permasalahan itu dan mencoba Ibu main mencari solusinya sendiri. Ibu sudah mengcoachingnya, Ibu main yang baik sebenarnya, tinggal Ibu nanti Ibu latih dengan beberapa pertanyaan yang tajam sehingga akan tergali informasi yang lebih bagus lagi, dan mungkin ada informasi-informasi atau potensi Ibu Mai yang bisa diungkapkan di coaching ini. Saya pikir dilanjutkan aja loh. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan untuk masukannya, sarannya, dan berbaliknya. Baik, dan untuk Bu Mai juga terima kasih atas waktunya. Dan demikian adalah percakapan pasca observasi dari supervisi pembelajaran yang saya lakukan terhadap Bu Mai Hadir di kelasnya di 9A kemarin ya Bu ya, di mata pelajaran PKN. Terima kasih. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.